Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Saya Megawati dengan NIK G2M124004, mahasiswa Ilmu Perikanan Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo. Kali ini kita akan membahas pencegahan dan solusi dari kelebihan nutrisi di perairan budidaya. Dalam beberapa slide nanti saya akan menjelaskan lebih spesifik tentang bagaimana mengatasi blooming alga berbahaya atau yang disingkat dengan harmful alga blooms atau HABS dalam aquaculture. Harmful alga blooms atau HABS adalah pertumbuhan alga secara berlebihan di lingkungan perairan yang dalam beberapa kasus dapat menghasilkan racun berbahaya. Blooming ini umumnya terjadi akibat kelebihan nutrien atau nitrogen dan fosfor yang berasal dari sisa pakan ikan dan kotoran dalam sistem budidaya. Dampak dari HABS ini adalah bisa terjadi kematian pada ikan dan udang akibat racun dan kekurangan oksigen. Dapat pula menurunkan kualitas air dan juga beresiko untuk kesehatan manusia akibat bioakumulasi racun melalui konsumsi hewan budidaya. Penyebab utama dari blooming alga yaitu eutrofikasi, yang merupakan proses peningkatan kandungan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, secara berlebihan di dalam badan air, seperti pada danau, sungai, tambak, ataupun air laut, yang menyebabkan pertumbuhan alga dan fitoplankton menjadi sangat cepat atau blooming. Bila tidak terkendali, proses ini memicu terjadinya harmful alga blooms atau HABS atau blooming alga berbahaya. Nutrien pemicu eutrofikasi yaitu nitrogen dan fosfor. Dua unsur yang menyebabkan eutrofikasi adalah nitrogen, yaitu merupakan unsur penting untuk sintesis protein dan pertumbuhan alga. Sedangkan fosfor, unsur pembatas yang sangat efektif dan merangsang pertumbuhan fitoplankton jika tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Sumber dari nutrien yang menyebabkan eutrofikasi yaitu yang pertama sisa pakan ikan yang tidak dimakan. Dalam budidaya ikan dan udang, pakan seringkali tidak habis dimakan dan akhirnya mengendap di dasar perairan. Sisa pakan ini terurai dan melepaskan nitrogen dan fosfor ke dalam air dan memperkaya lingkungan perairan secara berlebihan. Yang kedua, kotoran hewan budidaya. Feses ikan dan udang yang dilepaskan langsung ke dalam kolom air juga mengandung senyawa organik yang kaya nutrien. Akumulasi limbah organik ini menjadi sumber utama nutrien bagi alga. Yang ketiga adalah limbah pertanian dan domestik. Air larian dari lahan pertanian yang mengandung pupuk kimia membawa nitrogen dan fosfor langsung ke sungai dan ke danau. Limbah domestik seperti air cucian, sabun, dan limbah rumah tangga lainnya juga kaya akan fosfat, terutama jika sistem sanitasi tidak baik. Di wilayah pesisir, limbah ini sering langsung masuk ke dalam tambak atau perairan tanpa pengolahan. Jenis alga berbahaya. Yang pertama adalah cyanobacteria atau alga biru hijau. Ciri-cirinya dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa sebenarnya bukan alga sejati, melainkan bakteri fotosintetik. Berwarna hijau kebiruan, sering membentuk lapisan tebal di permukaan air. Umum ditemukan di perairan air tawar yang kaya nutrien. Toksin yang dihasilkan yaitu toksin mycocistin, toksin hepatoksis,
itu menyerang hati dan dapat menyebabkan kerusakan hati akut pada ikan, hewan, dan bahkan pada manusia. Tahan panas dan sulit terurai secara alami. Dampaknya dapat membahayakan hewan akuatik dan manusia. Bila terhirup dan tertelan, bisa menyebabkan mual, muntah, kerusakan hati, dan bahkan kematian. Juga dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu aktivitas budidaya. Yang kedua adalah alga dinoflagellata. Dapat kita lihat yang berwarna merah pada gambar di tengah. Ciri-cirinya yaitu organisme yang bersel satu dengan dua flagela atau alat gerak. Ditemukan di laut dan kadang di perairan payau. Beberapa spesies bersifat bioluminescens atau menghasilkan cahaya. Toksis yang dihasilkan yaitu saksitoksin. Penyebabnya yaitu paralytic shellfish poisoning atau PSP. Toksin saraf yang menyerang sistem saraf pusat dapat terakumulasi dalam kerang-kerangan dan beracun bagi manusia yang mengkonsumsinya. Dampaknya yaitu kelumpuhan otot, gagal napas, dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani. Juga dapat mencemari hasil laut dan menyebabkan pelarangan panen atau penutupan daerah perikanan. Yang ketiga yaitu diatom. Dapat kita lihat pada gambar yang paling bawah. Ciri-cirinya alga mikroskopik yang memiliki dinding sel dari silika atau kaca. Umumnya hidup bebas dan merupakan bagian penting dari rantai makanan laut. Tidak semua diatom berbahaya, hanya beberapa spesies saja. Toksin yang dihasilkan yaitu asam domoic. Penyebabnya yaitu amnesic shellfish poisoning atau ASP. Toksin ini menyerang sistem saraf pusat, terutama otak dan memori. Dampaknya yaitu gejala pada manusia itu bisa muntah, diare, kebingungan, kehilangan ingatan dalam jangka pendek, dan juga dapat menyebabkan kematian pada mamalia laut seperti anjing laut. Dampak blooming alga berbahaya antara lain, yang pertama kematian ikan dan udang. Beberapa spesies alga yang menghasilkan toksin yang menyerang sistem saraf atau insang ikan dan udang. HABS juga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut atau hipoksia karena dekomposisi massa alga mati oleh bakteri yang menguras oksigen dari air. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian massal pada organisme akuatik. Yang kedua adalah penurunan kualitas air. Air berubah warna hijau, merah, coklat, dan berbau tidak sedap akibat akumulasi dari alga. Toksin dan senyawa organik yang dilepaskan mencemari air, menurunkan nilai estetika, dan memperburuk kualitas lingkungan perairan. Yang ketiga yaitu berbahaya pada kesehatan manusia. Racun yang diproduksi alga bisa terakumulasi dalam kerang-kerangan dan ikan dan membahayakan manusia jika dikonsumsi. Beberapa toksin alga dapat menyebabkan keracunan makanan laut. Udara yang mengandung aerosol toksin alga juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan bagi manusia yang terpapar. Dampak ekonomi HABS yaitu pada sektor perikanan jika kematian massal ikan atau udang, larangan panen sehingga hilanglah pendapatan untuk petani dan nelayan.
di bidang pariwisata, misalnya penurunan kunjungan, kerugian jasa, wisata air dan pesisir. Pemerintah dan publik, yaitu biaya pengendalian, pemantauan, dan edukasi masyarakat. Di bidang ekspor dan perdagangan, yaitu adanya penurunan permintaan atau penolakan produk dan biaya sertifikasi. Pada bidang kesehatan juga merupakan dampak ekonomi, yaitu biaya pengobatan keracunan, kerugian akibat kehilangan pekerjaan. Pencegahan HABS sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan, melindungi budidaya perikanan, dan mengurangi kerugian ekonomi. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan dalam mencegah HABS. Yang pertama yaitu manajemen pemberian pakan. Pemberian pakan yang tidak tepat adalah salah satu sumber utama eutrofikasi. Karena sisa pakan yang tidak termakan akan terurai dan melepaskan nitrogen dan fosfor, nutrien utama pemicu HABS. Tindakan yang disarankan, kita bisa menggunakan pakan yang berkualitas tinggi, pakan yang mudah dicerna dan efisien diserap oleh ikan atau udang, menghasilkan lebih sedikit limbah. Beri pakan yang sesuai dosis, sesuaikan jumlah pakan untuk biomasa dan waktu makan ikan dan udang. Gunakan teknik pemberian pakan otomatis atau terjadwal untuk menghindari kelebihan pakan. Yang kedua yaitu pengelolaan kualitas air. Air yang tidak terkelola dengan baik cenderung stagnan dan kekurangan oksigen. Kondisi ideal untuk pertumbuhan alga yang berbahaya. Tindakan yang disarankan yaitu aerasi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut. Aerator mencegah hipoksia dan membantu menjaga keseimbangan biokimia perairan. Sirkulasi air untuk mencegah zona stagnan. Sirkulasi ini dapat mencegah penumpukan nutrien di satu titik dan mendistribusikan oksigen secara merata. Yang ketiga adalah pengendalian nutrien atau nitrogen dan fosfor. Mengontrol ketersediaan nutrien di perairan adalah kunci utama pencegahan blooming alga. Tindakan yang disarankan yaitu gunakan filter biologis atau biofilter yang mengandalkan mikroorganisme untuk mengurai amonia dan nitrit menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Biofilter ini dapat membantu menstabilkan ekosistem mikroorganisme dan menurunkan beban nutrien dalam air. Begitu pula dengan menambahkan tanaman air, yaitu seperti eceng gondok, iambang, dan kangkung. Solusi teknologi dari HABS adalah yang pertama probiotik yang dapat mengurangi amonia dan nitrat. Yang kedua adalah teknologi nanobubble yang dapat menghasilkan oksigen aktif yang menghancurkan alga tanpa residu kimia. Yang terakhir adalah sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System. Air ini dapat disaring dan didaur ulang untuk meminimalkan limbah ke kolam. Pengendalian langsung pada alga. Jika terjadi blooming, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, pemanenan alga manual atau mekanis. Gunakan jaring halus untuk penyedot permukaan. Yang kedua, yaitu introduksi ikan pemakan alga, contohnya ikan sapu-sapu, atau bisa juga ikan nila tetapi pada alga tertentu. Yang terakhir adalah penggunaan algaicide alami atau ramah lingkungan, seperti ekstrak tanaman, tapi harus hati-hati agar tidak membunuh biota. Ada beberapa hal yang dapat mengedukasi dan regulasi untuk pencegahan blooming alga. Antara lain yaitu mengadakan
pelatihan petani ikan dan udang soal manajemen lingkungan. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknis dan edukasi lingkungan bertujuan untuk mengajarkan cara budidaya yang ramah lingkungan dan mencegah terjadinya eutrofikasi. Materi pelatihan dapat meliputi pemberian pakan yang efisien, pengelolaan kualitas air yaitu aerasi, sirkulasi atau biofilter. Bisa juga dengan deteksi dini tanda-tanda blooming alga. Yang berikutnya bisa memberikan cara penggunaan probiotik tanaman dan teknologi pengendalian. Manfaat dari pelatihan ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab petani, juga dapat menurunkan resiko pencemaran dan kegiatan budidaya serta mendorong adopsi praktek budidaya yang berkelanjutan. Yang kedua, kita dapat melakukan pengawasan limbah industri atau pemukiman ke badan air. Limbah dari industri pertanian dan pemukiman seringkali mengandung nitrogen dan fosfor tinggi yang memicu blooming alga saat masuk ke sungai, danau, ataupun tambak. Tindakan pengawasan yang bisa dilakukan yaitu pemerintah perlu menetapkan standar baku mutu limbah cair. Yang kedua, penerapan izin pembuangan limbah dan audit lingkungan. Yang ketiga, pemantauan kualitas air secara berkala, terutama di area dekat pemukiman dan industri. Manfaat dari pengawasan limbah ini yaitu dapat mencegah eutrofikasi eksternal dari luar tambak, juga dapat menjaga kesehatan ekosistem perairan umum, dan yang ketiga memberikan tekanan hukum terhadap pelaku pencemaran. Edukasi yang ketiga yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas. HABS adalah masalah lintas sektoral. Oleh karena itu, kerjasama multi pihak sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan, memberikan edukasi, dan melakukan tindakan pencegahan serta penanggulangan. Bentuk kolaborasi yaitu antara pemerintah yaitu dapat membuat regulasi penyediaan pelatihan. Untuk swasta dapat menerapkan CSR untuk menjaga lingkungan, menyediakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk komunitas atau petani dapat mengadopsi praktek budidaya berkelanjutan dan ikut mengawasi lingkungan yang ada di sekitar. Manfaat dari kolaborasi ini yaitu dapat membentuk sistem yang berkelanjutan dan partisipatif. Yang kedua dapat mempercepat penyebaran informasi dan inovasi. Yang ketiga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan perairan. Dari beberapa slide yang telah saya jelaskan sejak awal, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang blooming alga. Yang pertama, HABS adalah ancaman serius bagi aquakultur dan kesehatan. Blooming alga berbahaya atau HABS merupakan fenomena pertumbuhan alga yang berlebihan dan seringkali menghasilkan racun atau toksin yang berbahaya. Kondisi ini mengancam kelangsungan budidaya perikanan karena menyebabkan kematian massal pada ikan dan udang. Menurunkan kualitas air secara drastis, kekurangan oksigen, naiknya amonia. Berpotensi membahayakan manusia jika racun dari alga masuk ke rantai makanan, misalnya melalui kerang atau ikan konsumsi. Artinya, HABS bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan yang kedua yaitu pencegahan lebih efektif daripada penanganan. Pengendalian blooming alga setelah terjadi jauh lebih sulit, mahal dan beresiko. Misalnya racun dilepaskan saat alga mati. Oleh karena itu,
pencegahan melalui manajemen pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian nutrien jauh lebih efisien dan aman. Edukasi petani untuk mencegah limbah organik dan menjaga keseimbangan ekosistem air itu sangat penting. Pencegahan juga dapat membantu menjaga kelangsungan produksi jangka panjang, mengurangi biaya operasional, dan memelihara keberlanjutan usaha aquacultur. Untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu dibutuhkan pendekatan terpadu, yaitu secara teknis, edukatif, dan regulatif. Menghadapi HABS tidak cukup dengan satu solusi saja, tetapi diperlukan pendekatan terpadu melalui teknis, yaitu penggunaan probiotik, teknologi, nanobubble, sistem resirkulasi atau RAS, filter nutrien, dan lain-lain. Untuk edukasi yaitu mengadakan pelatihan kepada petani dan masyarakat tentang praktek budidaya yang ramah lingkungan. Sedangkan secara regulatif yaitu dapat menggunakan pengawasan limbah, menegakkan aturan lingkungan, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Pendekatan yang saling mendukung akan menghasilkan pengelolaan perairan yang berkelanjutan, menurunkan resiko HABS, dan meningkatkan ketahanan sektor perikanan. Sebagai penutup dari beberapa slide yang telah saya jelaskan sejak awal pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air tentang blooming alga, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.